apa yang membedakan, ya kan, Taliban itu dengan aliran-aliran yang lain? Betul. Kita sempat khawatir ya, terancam dengan kebangkitan fenomena Taliban, karena ini akan berefek, berimplikasi kepada teroris di seluruh dunia, teroris di seluruh dunia, teroris di seluruh dunia, seluruh dunia, seluruh dunia. Anda bisa bayangkan bagaimana tahun 79 ketika revolusi Iran itu ternyata menginspirasi banyak kelompok-kelompok di luar negeri ingin seperti Iran. Tercatat Darul Islam itu ada namanya komando jihad, dan yang paling puncaknya itu adalah ketika Jamaah Imron itu bahkan sampai minta bantuan ke Iran ya, untuk minta senjata, minta dana agar kami mengadakan revolusi Islam. Sampai terakhir mereka nggak dikasih juga, akhirnya mereka berbuat, ada penyerangan di Cecendo tahun 81, Polsek yang menewaskan 3 polisi. Lalu yang kedua terjadi pembajakan pesawat dari Palembang ke Medan. Itu dampak dari pengaruh daripada revolusi Iran. Nah, ini Taliban juga apa berpengaruh atau tidak gitu? Termasuk ISIS, deklarasi ISIS 2013-2014 itu juga mengimplikasi banyak pembaiatan multaqot da'awi sampai di UIN, di depan UIN itu ada pembaiatan ya kan, kepada ISIS, merupakan bagian daripada mereka. Dan lagi-lagi juga model-model kayak ISIS menerima baiat mereka, kelompok-kelompok ini. Akhirnya ketika disuruh amaliyat, itu amaliyat pertama mereka pada 2016 awal terjadi bom Tamrin, lalu bom 2017 ada bom di Kampung Melayu, lalu kemudian pada 2018 ada yang namanya bom gereja di 3 tempat di Surabaya oleh keluarga Dita, Asmoro dan lain sebagainya. Lalu kemarin yang terakhir itu masih mengadakan afiliasi pada kelompok ISIS. Bahkan belum di Afrika, semua dunia terancam. Eropa, festival kebudayaan di Prancis itu juga diserang oleh kelompok-kelompok ISIS yang menisbatkan pada kelompok mereka terafiliasi dengan kelompok Islamic State yang ada di Irak dan di Suriah. Jadi wajar kalau kemudian dunia agak takut gitu dengan kehadiran Taliban. Boleh jadi Taliban itu seperti banyak orang mengenal Laila tapi Laila tidak mengenal. Banyak orang mengaku-ngaku terinspirasi, merasa termotivasi dengan kebangkitan Taliban dan kemenangan Taliban di Kabul belum lama ini. Tetapi mereka lupa ya bahwa Taliban tidak seperti itu. Ya, Taliban ini pernah mengusir Al-Qaeda dari Kabul, dari Afghanistan. Juga diusir Al-Qaeda. Iya, diusir. Nanti kita akan cerita lebih detailnya. Kemudian juga Al-Qaeda dalam segi fikih. Nah, jadi Taliban itu dia punya mazhab. Punya mazhab. Kan antum biasa bilang bahwa kelompok teroris itu nggak bermazhab. Sebenarnya nggak bermazhab, tapi dia bermazhab. Nah, Taliban ini punya mazhab. Punya mazhab. Sama dengan kelompok-kelompok Islam moderat yang ada di Indonesia, dia punya mazhab. Betul. Ya, mazhabnya apa? Ya, pertama mazhab mereka adalah mazhab Hanafiyah. Yang kemudian mazhab dalam segi akidah itu adalah Abu Mansur Al-Maturidiyah. Dan itu kembaran daripada Asy'ariyah. Jadi masyarakat Afgan itu tertib. Nggak punya pesantren-pesantren, punya syekh. Masyarakat tipologinya juga seperti masyarakat paternalistik. Jadi kalau bahasa orang Cianjur tuh aing mah kumaha juragan wae. Saya mah tergantung mulah saya serahkan semua kepercayaan saya kepada mereka. Maka itu yang membuat mereka itu tertib. Hanafiya itu yang kemudian membolehkan perempuan menikah tanpa wali kan, lebih rasional kan. Iya. Tapi kenapa misalkan di berita-berita dia mengukung perempuan yang terbaik, ya musik juga bahkan saya kira terbaik itu beritanya itu gimana tuh? Ya, jadi menurut saya ini ulah daripada sikap euforia ya. Ada semacam atau sisa-sisa residu dan kita nggak bisa ini kan 100% menjamin. Karena nanti begini, pasti yang namanya perang 20 tahun itu menyaksikan dendam, menyisakan yang namanya sakit hati karena banyak korban jiwa yang cukup banyak, nggak anak-anak, perempuan. Pasti dalam setiap perjalanan peperangan tuh pasti dia akan mengatakan, lihat saja lu nanti kalau gua menang gua habisin. Nah yang kayak gini ini nggak terkontrol, jadi orang sudah main tek-tekan gitu, udah incer-inceran gitu. Ternyata betul Taliban menang dan itu nggak bisa dibendung, walaupun kita lihat berkali-kali seperti beberapa juru bicara Taliban seperti
Baradar, kemudian seperti siapa lagi yang Siren yang kemarin yang di Qatar itu dan sebagainya, itu menjamin tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan, tidak ada ini. Jadi sama Dan seperti sudah ada yang dirusak belum peninggalan sama kayak ISIS waktu itu dia ini nggak ada aparat, bahkan dia telah mengetuk semua pintu yang dia ada punya data. Kalau nggak salah Amerika juga mengakui data-data orang yang bekerja dengan membantu Amerika di sana itu juga dipegang semua. Dia ketuk rumahnya satu-satu oleh Taliban untuk kerja lagi. Ya, wanita-wanita kerja lagi. Dan dia tidak mempermasalahkan, bahkan memberikan amnesti kepada semua INS. Bahkan masalahnya yang ditakutkan oleh Taliban, kalau menurut berita-berita yang ada, kami ketika ditinggalkan Kota Kabul oleh TNI, bukan TNI, maksudnya oleh tentara dan polisi Afghanistan, yang terjadi adalah kerusuhan. Maka nggak mau Taliban perlu mengamankan seluruh kota Kabul. Makanya diantara yang diamankan itu adalah kedubes Rusia. Ini kan itu juga kedubes Rusia dijagain, kedubes Amerika juga ya. Bahkan dia memberikan limit waktu kepada Amerika, silakan Anda angkat kaki, kami jamin semua. Evakuasi itu jalan-jalan ke Taliban semua, tapi dipisah masuk. Ini kan beda. Anda bisa bayangkan ketika ISIS menguasai kota Mosul. Anda bisa bayangkan, dibantai semua orang-orang. Nggak peduli, dia ada sangat tidak manusiawi, dibantai semua, itu seperti balas dendam semua. Tapi ini berbeda dengan Taliban. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh juru bicara Cina kepada Amerika juga. Dia memberikan saran, saatnya dunia merangkul Taliban, saatnya dunia merangkul Taliban, merangkul Taliban. Karena nanti bisa jadi ini serahkan saatnya dunia diserahkan ke Cina gitu. Kita beri. Oke.